Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi di minggu kedua Desember 2024. Bapak Ibu Saudara, terima kasih kita memasuki lagi ibadah pagi kita, saat teduh kita pagi hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Terima kasih untuk lagu pujiannya, Bapak Pendeta Pardosi dan semuanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh benar ya Tuhan, yang terutama dalam hidup kami ini adalah meninggikan nama Yesus. Sebab karena di dalam nama-Mu kami mengenal kasih karunia yang sempurna dan pengorbanan-Mu yang sempurna, itulah yang menjadikan hidup kami berarti. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau mempersatukan kami kembali di dalam ibadah saat teduh kami di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk semua orang-orang kudus-Mu yang sudah bergabung, dan terima kasih juga untuk segala kebaikan Tuhan, kesehatan yang sangat berharga. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk semuanya itu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus meneguhkan hati kami dan iman kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, sungguh Bapak Ibu Saudaraku, kita sangat kagum dengan firman Tuhan yang terus mengajak kita terus Bapak Ibu Saudara untuk melihat secara detail, secara rinci apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, saudara-saudaraku, dan apa yang harus dijauhkan dari kehidupan kita, dari kesaksian iman kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ganti kacamata dulu supaya tidak terlalu silau dengan sinar cahaya di pagi hari ini, saudara. Ya, baik. Baik, saudara-saudaraku, mari kita kembali lagi melanjutkan rincian dari apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita bicarakan beberapa hari ini. Saudaraku, kita akan masuk kepada apa yang saat ini begitu sifat yang begitu merusak di dalam kehidupan manusia, yaitu yang dinyatakan sebagai perbuatan daging, ya, di ayatnya yang ke-20 ya. Ayatnya yang ke-20 Galatia pasal 5, yaitu disejajarkan perbuatan daging telah nyata, yaitu 1 percabulan, berikutnya kecemaran, kemudian berikutnya hawa nafsu, ayat 20 penyembahan berhala, itu sudah. Sihir itu sudah kita bahas. Perseteruan, nah ini perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ya, kita Bapak Ibu Saudara coba fokus kepada yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, yaitu perselisihan ini yang disebut disebabkan oleh karena kebencian. Ya, Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, inilah salah satu lagi ya buah dari perbuatan daging yang sangat merusak tatanan kehidupan manusia. Dan saudara-saudaraku, yang disebut dengan kebencian, ya, hatred,
ya disebut Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat merusak di dalam pergaulan, di dalam pelayanan, ya, di dalam persekutuan, saudaraku, di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat oleh karena perselisihan, ya, iri hati dan amarah inilah kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, begitu banyak nyawa manusia yang melayang, ya, kita dengar Bapak Ibu Saudara, kita saksikan itu di berita-berita menjadi pemandangan setiap hari Bapak Ibu Saudara, ya, karena kebencian inilah terjadi hal-hal yang tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara, di mana, ya, orang pada umumnya meyakini, mempercayai bahwa tidak ada, ya, orang tua yang menyakiti hati anak-anaknya, ya, tidak ada anak-anak yang berani membenci orang tuanya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian zaman sekarang ini, ya, ada bahkan seorang ibu yang melahirkan anaknya oleh karena kebencian bisa membunuh anaknya, ya, seorang bapak karena kebencian, ya, bisa membunuh anaknya, dan sebaliknya anaknya, ya, membunuh satu keluarga, ya, membunuh bapaknya, membunuh neneknya, ya, Bapak Ibu Saudara, berusaha membunuh ibunya, membunuh saudara-saudaranya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita kalau membaca di dalam sejarah Alkitab, justru itulah yang kita lihat salah satu dosa yang sangat nyata sebagai perbuatan daging, ya, di masa kehidupan manusia yang mula-mula, ya, di mana kita tahu cerita tentang Kain dan Habel, ya, saudara-saudara. Oleh karena iri hati dan kebencian dan juga amarah, dan akhirnya yang bersaudara pun, kakak beradik pun, ya, yang seharusnya saling menyayangi, saling mengasihi, ya, saling menjaga, saling merawat, tapi yang ada adalah saling membunuh, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tidak menjadi satu hal yang rahasia lagi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kebencian itu adalah satu mesin pembunuh manusia, ya, di antara sesama manusia, antar suku, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat, ya, di berita negara mana itu yang baru beberapa hari ini, di mana pemerintahannya digulingkan, Suriah, ya. Itu Bapak Ibu Saudara, karena kebencian antara rakyat dengan terhadap pemerintahannya, terhadap presidennya, maka digulingkan oleh kelompok pemberontak, ya, Bapak Ibu Saudara, dan kemarahan yang sangat besar terjadi antara rakyatnya terhadap pemimpinnya, dan kemudian di sana kita lihat Bapak Ibu Saudara, kebencian satu dengan yang lain, bahkan yang antara pemerintahnya dengan rakyatnya, di mana dikatakan banyak, ya, masyarakatnya yang sudah dibantai, ya, sedemikian rupa, ya, kebencian itu telah merusak tatanan kehidupan manusia. Dan kita lihat juga sampai saat ini peperangan yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan kelompok Hamas, Bapak Ibu Saudara, sekarang dengan negara-negara di sekitarnya, antara Israel, bahkan dengan Iran, dan seterusnya. Mereka disulut oleh kebencian, ya, disulut oleh rasa iri hati, ya, dan perselisihan,
yang disebutkan tadi di situ ya merupakan rincian daripada perbuatan daging. Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, yaitu perselisihan, iri hati, kebencian, amarah, ya kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur ya, Alkitab kita ini sangatlah lengkap, memberikan kepada kita informasi yang akurat ya tentang apa-apa saja yang dan mengapa terjadi ya di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini, apa yang menyebabkan semuanya itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita sebagai orang percaya harus ya selalu berjaga-jaga, selalu waspada, supaya kita dijauhkan dari setiap ya perbuatan daging yang disebutkan daftarnya sangat rinci di sini, Bapak Ibu Saudara ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya sekali lagi inilah pentingnya kita terus menelusuri setiap bagian dari firman Tuhan, setiap ayat dari Alkitab kita ini, saudara-saudaraku, memberikan kepada kita informasi, rincian daripada setiap hal yang Tuhan nyatakan sebagai bagian dari kehendaknya dan apa yang bukan bagian dari kehendaknya, sehingga saudara-saudara dan saya bisa fokus untuk menjalani perubahan, berani berubah, ya mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus, saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah tapi ya berbicara tentang kebencian dan amarah, saudara-saudaraku, tidak selalu dalam semua hal itu adalah sesuatu yang merusak, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kebencian ini adalah merupakan penolakan karena ketidaksukaan terhadap sesuatu hal dan menjauhinya. Ya, saudara-saudara, itu adalah sikap perasaan amarah terhadap sesuatu, ya, kebencian terhadap sesuatu. Tapi satu sisi, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ya Tuhan juga mempunyai sifat membenci, ya. Tuhan juga mempunyai sifat marah, tapi benci dan marah kepada apa, Bapak Ibu Saudara? Tentu kepada dosa, ya. Kepada perbuatan daging inilah kita kalau mau dikatakan menempatkan kemarahan kita kepada perbuatan-perbuatan daging ini, Bapak Ibu Saudara, menolak, ya, menjauhi, dan kita benar-benar, Bapak Ibu Saudara, tidak mau terhubung, tidak mau bersentuhan, dan kita harus menjauhkan karena kita membenci, ya, kita marah kepada perbuatan-perbuatan daging ini semua yang sudah dirinci, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, dan seterusnya. Jadi kepada perbuatan-perbuatan inilah kita kalau mau menempatkan kemarahan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kepada perbuatan-perbuatan daging inilah, yang merusak inilah, kita harus menolak dan kita harus menyatakan sikap bahwa kita tidak mau, ya, mendekat kepada hal-hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu mari kita lihat, ya, jikalau kita ingin mengetahui satu sisi daripada sifat daripada Tuhan Allah itu sendiri, adalah dikatakan di dalam Alkitab, dia juga membenci. Tapi membenci apa, Bapak Ibu Saudara? Membenci,
yaitu membenci dosa dan segala manifestasi daripada perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, yang melawan kehendaknya dan yang bertentangan dengan kekudusannya. Ya, Tuhan ingin menjauhkan itu dari hadapannya, ya, dan juga dari hadapan kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Kita lihat di dalam, coba kita lihat di Ulangan pasal yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Ulangan pasalnya yang ke-16. Jadi ya, Tuhan Allah juga menyatakan tentang sifatnya, sifat dirinya yang bertentangan dengan kekudusannya itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Ya, kita lihat di Ulangan 16 ayatnya yang ke-21. Jadi 21, kita baca di situ 21 ayat 21, Ulangan pasal 16 ayat 21, yaitu dengan judul perikop di situ untuk ayat yang pendek ini, ya, 1-2 ayat ini dituliskan di situ, larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Ayat 21. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. 22. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi di situ jelas sekali dikatakan bahwa apakah Tuhan itu membenci? Ya, Tuhan itu membenci, Bapak Ibu Saudara. Membenci apa? Ya, bukan membenci manusia dan bukan membenci ciptaannya. Dia mengasihi semua manusia. Ya, dia merawat dan menjaga ciptaannya, menjaga kehidupan kita, merawat kehidupan kita. Tetapi ada hal yang juga merupakan sifat Tuhan itu sendiri. Dikatakan di situ adalah Tuhan ya membenci berhala, dan Tuhan juga membenci orang-orang yang membenci sesamanya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini ya bahwa arah daripada kemarahan itu, arah daripada kebencian itu, ya Bapak Ibu Saudara, diarahkan kepada hal-hal yang negatif, ya, yang merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Antara lain disebut di sini adalah ya penyembahan berhala yang sudah kita bahas ya beberapa hari yang lalu, sihir, ya, yang itu paranormal, ya, para peramal-peramal, ya, Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang yang percaya kepada kekuatan gaib, kepada yang pada dasarnya adalah itu digunakan oleh iblis dan setan-setan untuk mengkelirukan iman daripada manusia. Ya, jadi itu yang dibenci oleh Tuhan, di mana manusia tidak mempercayakan dirinya, tidak mempercayakan kehidupannya kepada, tidak bersandar kepada firman Allah. Itu adalah suatu sifat yang dibenci oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini saudara-saudaraku, sekali lagi, tetapi kebencian itu, amarah itu di antara sesama manusia, kita sudah melihat Bapak Ibu Saudara betapa daya rusaknya, ya, daya rusaknya, ya, sifat kebencian itu, kemarahan itu, Bapak Ibu Saudara, sangat ya menghancurkan hubungan, banyak hubungan ya di antara sesama manusia yang diakibatkan oleh karena kebencian dan kemarahan ini. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, tidak heran lagi seperti saya katakan tadi,
di antara bahkan orang-orang Israel. Ya, saudaraku, mereka bisa sampai saling membunuh sebagai saudara oleh karena di hati mereka dipenuhi oleh karena iri hati, kedengkian, dan kebencian serta kemarahan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, semuanya itu tentu berlawanan, bertentangan dengan sifat kasih daripada Allah. Sifat daripada, ya, buah roh ialah kasih dan damai sejahtera dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kalau kita ingin melihat apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita harus membenci, jelas sekali tentu saja itu bukan kepada sesama kita, tetapi membenci yaitu perbuatan-perbuatan daging, ya, yang merusak daripada hubungan sesama kita Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi coba kita lihat lagi di Mazmur 31 ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-7. Ayat 7 ya. Ayat 7. Tapi bisa saya baca dulu dari ayatnya yang ke-6. Ya, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau membenci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Ya, kembali lagi di sini dijelaskan Bapak Ibu Saudara, ya, kalau Tuhan itu mempunyai sifat kebencian, adalah kebencian terhadap perbuatan pemujaan kepada berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan, kata pemazmur. Jadi saudara-saudaraku, dia jelas pemazmur, jelas sekali bisa membedakan, ya, ke arah mana penyembahannya, pemujaannya, ya, pelayanannya, pujiannya yang dinaikkan. Sungguh pemazmur tahu arah daripada, ya, pujiannya, arah daripada hatinya bersandar kepada siapa. Dan di sini jelas sekali, ya, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mengapa orang melakukan pemujaan kepada berhala yang sia-sia? Oleh karena mereka percaya bahwa, ya, berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai yang utama, yang paling penting bagi kehidupan mereka dibandingkan dengan Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dikatakan, ya, di kitab Taurat bahwa Tuhan tidak boleh diduakan, tidak boleh dinomorduakan. Ya, jadi Tuhan itu, saudara-saudaraku, dikatakan tidak menghendaki, ya, umatnya, tidak menghendaki orang-orang percayanya, orang-orang kudusnya, ya, menomorduakan dia, tapi sebaliknya harus menomorsatukan Tuhan. Saudara-saudaraku, mengutamakan dia, menempatkan kepentingan Tuhan itu menjadi kepentingan yang paling utama nomor satu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tentu saja itu adalah merupakan pertanda bahwa kita, ya, mengerti, ya, kebaikan Tuhan yang telah kita terima, kasih karunia-Nya yang telah kita terima, yang telah kita alami, yang telah membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Maka kita mengerti bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita yang terbaik, ya, sehingga kita pun mengerti bahwa, ya, hidup kita persembahkan kepadanya sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi, ya, kita
lihat lagi, saudaraku, di Mazmur 97. Saya akan membacakan lagi. Mazmur 97. Ya, Mazmur 97 ayatnya yang ke-10. Ya, Mazmur 97 ayatnya yang ke-10. Kembali lagi dikatakan di situ, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Ya, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi, kalau manusia, Bapak Ibu Saudaraku, ingin mengarahkan ketidaksukaannya, yang dikembangkan itu bukan kepada sesama kita manusia, ya Bapak Ibu Saudara, bukan kepada orang lain, tetapi kepada perbuatan-perbuatan kejahatan dikatakan. Kasihilah Tuhan dan bencilah kejahatan. Karena itulah yang merupakan sifat asli daripada Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan yang mengasihi sesama manusia dan membenci kejahatan. Nah, saudara-saudaraku, ya kita akan lihat lagi, ada satu bagian lagi di Amsal, ya Amsal pasalnya yang ke-13. Coba kita lihat lagi, Amsal pasal 13. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-5, ya. Ya, dari ayatnya yang kita baca mulai dari ayatnya yang ke-4, ya. Dari ayatnya yang ke-4. Ya, apa-apa saja saudara-saudaraku, ya hal yang dibenci oleh Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan, itu perlu juga dengan jelas kita mengerti dan kita pegang, supaya kita juga Bapak Ibu Saudara menjadi satu hati, satu pikiran, dan satu tindakan sama seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, dengan kita mengerti, maka kita bisa menghindari apa yang tidak Tuhan kehendaki, dan apa yang Tuhan kehendaki bisa kita perdekatkan dan kita bisa perbiasakan di dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-4 dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Ayat 5, orang benar benci kepada dusta. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Ya, jadi ayat 5 tadi dikatakan apa? Orang benar dikatakan itu membenci kepada dusta. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang kita bicarakan beberapa hari yang lalu, saudara-saudaraku, bahwa ya Rasul Paulus mengatakan di zaman sekarang ini, ya manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, yaitu manusia mencoba menarik perhatian semua orang dengan segala hal yang kelihatannya ya sangat menggiurkan, ya kemuliaan, kebanggaan daripada dunia ini. Dan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya ya itu sangat dipenuhi dengan perlawanan hati yang melawan kehendak Tuhan. Dan itulah yang ditawarkan oleh dunia dengan segala pengajaran-pengajarannya, ya dengan segala hasil karya manusia yang dibangga-banggakan, ya yang ditinggikan, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi di hati mereka sungguh seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada bangsa Israel, hati mereka jauh daripada Tuhan Allah sendiri, jauh dari kasih karunia Allah. Ya, mereka tidak ya menghargai apa yang Tuhan hargai, mereka tidak mempercayai apa yang Tuhan kasihi,
Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka membenci justru apa yang Allah pelihara, Allah kasih, yaitu kebenaran kasih karunia-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya orang benar membenci kepada dusta dikatakan, tetapi orang benar mencintai kebenaran. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara dan saya, ya karena kita mencintai kebenaran, itu sebabnya saudara dan saya tidak mau jauh dari firman Tuhan. Amin. Kita mendekat dengan sesuatu yang kita kasihi, yang kita sayangi, kita pasti mendekat. Dan kita tidak mau jauh-jauh ya dari setiap hal yang kita sayangi, yang kita kasihi. Ya pasti kita perdekatkan diri kita ya kepada keluarga kita, pada saudara-saudara kita, pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, tanggung jawab kita, ya persekutuan kita, pelayanan kita, kita selalu memperdekatkan diri kepadanya semuanya. Karena apa? Karena kita mencintai mereka, kita mengasihi mereka, dan saudara-saudaraku, ya apa yang Tuhan katakan, bahwa orang benar membenci dusta, membenci ya kebohongan, kebodohan, maka kita saudara-saudaraku melakukan hal yang sebaliknya. Ya saudara-saudaraku, yaitu kita mengasihi kebenaran. Karena Allah itu adalah kebenaran. Yesus Kristus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kita mengasihi Dia, memperdekatkan diri kita kepadanya, yaitu kepada firman-Nya, supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita dijauhkan dari segala hal yang dibenci oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan daging yang begitu nyata, tidak bisa kita, Bapak Ibu Saudara, menganggap remeh. Ya semuanya itu benar-benar nyata, merusak daripada ya hubungan ya manusia, dan sangat merugikan banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan Allah mau supaya kita tetap hidup di dalam keberuntungan kasih-Nya yang sudah kita terima, yang sudah kita miliki dan kita alami bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya kalau kita lihat saudaraku, konteks daripada kitab Galatia, kembali kita kepada konteks kitab Galatia yang terus kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku, dan sekarang kita sudah sampai di episode yang ke-311 kali Bapak Ibu Saudara kita membahas ya kitab Galatia ini. Ya oleh karena ya Paulus tidak mau saudara-saudaraku jemaat Tuhan di Galatia ini ya berpindah ke kerinduan, ya berpindah keinginan. Seharusnya mereka harus mengembangkan keinginan-keinginan yang membuat mereka bisa hidup saling mengasihi, ya sehingga Paulus ya menegur mereka, menegur jemaat Galatia ini, sebab mereka kembali kepada cara sistem kehidupan yang membawa mereka kepada ya perbuatan-perbuatan daging yang menyebabkan terjadinya ya kebencian, iri hati, perselisihan di antara mereka. Sebab mereka ya jemaat Galatia ini telah meninggalkan cara hidup yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih karunia-Nya, hidup di dalam kebenaran tubuh Kristus, hidup di dalam kehidupan ya cara kehidupan manusia baru. Itulah yang mendatangkan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan dan menjauhkan kebencian dan sifat amarah dan perselisihan dari antara kita di dalam persekutuan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, Tuhan Allah kita sungguh-sungguh ingin menjauhkan kita dari hal-hal yang membuat kita ya jatuh kepada perselisihan, kepada amarah dan kebencian. Sebab itu, saudaraku, bukan bagian kita ya di dalam hidup kita yang baru. Itu adalah bagian dari hidup yang lama ya, yang merupakan warisan dari sifat-sifat dosa dan sifat kedagingan manusia
yang sangat merusak hubungan di antara manusia itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau manusia itu tidak menerima sumber damai sejahtera yang berasal dari kasih karunia Allah. Dan saudara dan saya mempunyai kesempatan untuk belajar bagaimana kita memperdekatkan diri kita kepada sumber-sumber damai sejahtera dan menjauhkan kita dari sifat-sifat kebencian dan perseteruan dan kemarahan. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara dan saya dibimbing oleh Tuhan mempunyai hati yang didasarkan atau yang dipengaruhi oleh sifat kasih Kristus yang sempurna, yang memelihara kesatuan kita, yang kuat satu dengan yang lain, dan yang terus memberikan kita sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sumber kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, amin. Sumber kekuatan kita harus bisa mengetahui mengetahui dengan baik dan terus memperdekatkan diri kita supaya saudara-saudara dan saya bisa sharing, bisa berbagi, bisa kita saling meneguhkan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita kembali sedikit Bapak Ibu Saudaraku, kepada bagian-bagian yang sudah kita lampaui, yang sudah kita dengarkan bersama dari kitab Galatia, mulai dari pasal 1, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus menyatakan bahwa satu-satunya cara kita untuk menghadirkan atau untuk menerima kehadiran daripada damai sejahtera Tuhan adalah bagaimana kita berpegang teguh kepada Injil kasih karunia Allah, berpegang teguh kepada kebenaran Kristus di dalam berita yang termulia, di dalam kita bersikap berpegang teguh kepada kabar sukacita, kabar yang mulia tentang kasih Allah yang sempurna. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera kepada semua orang yang percaya. Dan itu sebabnya nama daripada kabar baik atau Injil kasih karunia Allah yang kita beritakan itu juga disebut adalah Injil damai sejahtera. Amin. Kenapa itu Injil damai sejahtera? Berita kabar damai sejahtera, kabar baik damai sejahtera. Sebab dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, pelanggaran manusia itu, saudara-saudaraku, di mana upah dosa adalah maut, tetapi karena maut itu telah dikalahkan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka saudara-saudaraku, kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan, kasih karunia Allah itulah yang membawa damai sejahtera di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya saat ini tanpa perbedaan, siapapun, dimanapun, dan dari tingkat kelas sosial apapun, Bapak Ibu Saudaraku, warna kulit apapun. Saudara-saudaraku, saat ini kuasa Injil Kristuslah yang mematahkan segala kebencian dan segala amarah dan perselisihan dan menggantikan dengan hadirnya damai sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita pertama kali mendengarkan berita Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya, bahwa kita telah dikuduskan oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya,
dan bahwa kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita pertama kali mendengar berita kabar baik itu, Saudaraku, ya apa yang terjadi? Sukacita dan damai sejahtera yang penuh memenuhi hati saudara dan saya. Amin. Damai sejahtera itu meneduhkan ya hati kita, dan Bapak Ibu Saudara, menumbuhkan di dalam hati kita bahkan kerinduan untuk mengasihi orang lain. Ya, amin. Ya, mengasihi orang lain, dan kita ingin menolong banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, sama seperti Yesus Kristus, di mana dikatakan di dalam ya 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 bahwa kehendak Allah adalah bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah saudaraku, di dalam kekuatan Allah itulah saudara dan saya berdiri, ya, di dalam setiap pemberitaan kita, ya, di dalam setiap kesaksian kita kepada dunia ini, saudara-saudaraku, kita digerakkan oleh motivasi rasa bersyukur kepada Tuhan, sebab kita telah disempurnakan hidup kita, telah ditebus hidup kita dari kesia-siaan, dan kita mau mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, kalau kita bertanya kenapa ya banyak orang yang lebih suka membenci sesamanya, ya, yang mendendam kepada sesamanya, Bapak Ibu Saudara, dan yang mengakibatkan sampai pada perbuatan yang tidak masuk akal, di mana saling membunuh satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, kenapa bisa terjadi sedemikian merusak ya kehidupan manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak pandang bulu, saudara-saudara, orang yang dekat di dalam ya keluarga pun, ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak ya ada takutnya, tidak ada rasa takutnya lagi karena sudah dipenuhi oleh kebencian, ya, saling membunuh antara ayah dengan anak, ya, suami istri saling membunuh, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan hal yang sangat tidak masuk akal bisa terjadi di dalam pemandangan kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak lagi menjadi rahasia. Dan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh karena ya mereka tidak menerima kasih karunia Allah yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau bisa disebut kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, hidup di dalam zaman kasih karunia Allah, di mana Allah mengaruniakan kepada kita penebusan hidup yang sempurna, ya, dijauhkan dari setiap kesia-siaan, dan kita diberikan kesempatan, sebab hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup kesempatan untuk ya mempersembahkan ya tubuh kita, mempersembahkan ya segala apa yang kita miliki, ya, mempersembahkan segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan hanya untuk memuliakan Dia. Amin. Karena di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ya, di dalam angan-angan dan kerinduan dan cita-cita kita, Bapak Ibu Saudara, adalah supaya terus damai sejahtera Tuhan ini yang memerintah di hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan kita bisa memberikan keteladanan dan contoh kepada orang lain bagaimana hidup di dalam damai. Amin, di dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, saudaraku, melalui pemberitaan itulah, amin, melalui kesaksian itulah, saudara-saudaraku, tentang ya pekerjaan yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Ya, di dalam pemberitaan inilah
Saudara-saudaraku, menjadi nyata kekuatan Allah yang membawa setiap orang, setiap kelompok, setiap keluarga, setiap persekutuan, setiap gereja untuk hidup di dalam damai sejahteranya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat beruntung di hadapan Allah, oleh karena kepada kita diberi kesempatan untuk menyatakan kepada dunia apa yang mendatangkan damai sejahtera di antara sesama manusia adalah apabila semua orang mau datang kepada kebenarannya. Amin. Semua orang mau menerima pekerjaan Yesus Kristus yang sempurna, salib Kristus yang membawa damai sejahtera bagi semua umat manusia di dunia ini, terutama bagi mereka, bagi kita yang sudah percaya kepadanya. Amin. Karena kita tahu kita sudah pasti diselamatkan, dan karena itulah hati kita menjadi dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan dan terus ditumbuhkan melalui firman-Nya, melalui setiap kebenaran firman-Nya. Saudara dan saya terus dididik dan dilatih untuk bersabar menghadapi berbagai macam rintangan dan persoalan dalam kehidupan kita ini, dengan tetap mengingat bahwa kita mempunyai damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran. Itulah yang memerintah hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, terima kasih saudara-saudaraku, kita semua bersama-sama terus ya membuka hati dan pikiran kita diperbaharui oleh setiap kebenaran firman Allah yang meneguhkan iman kita, yang menjauhkan kita dari rasa kebencian, yang menjauhkan kita dari kedengkian, yang menjauhkan kita dari keinginan perselisihan dan perbuatan-perbuatan daging yang nyata itu dijauhkan dari kehidupan kita dan digantikan oleh Allah dengan damai sejahteranya, dengan buah roh yang nanti Bapak Ibu Saudaraku di hari-hari berikutnya kita akan membahas semuanya itu dengan rincian yang sangat detail. Ya saudaraku, karena kita sedang menjalani perubahan yang besar di hadapan Tuhan, yaitu mengikuti ya kehendaknya program ya kasih karunia Tuhan yang terus memperbaharui hidup kita, memperbaharui hati dan pikiran kita, supaya hidup yang masih diberikan kesempatan ini, yang sementara ini, benar-benar kita dimaksimalkan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia, memuliakan namanya, dan menyatakan kesaksian kita yang benar kepada semua orang yang terhubung dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi selamat pagi. Terima kasih atas semangatnya yang terjaga, ya saudaraku. Dan biarlah dikatakan janganlah kerajinan kita menjadi kendor, tetapi biarlah roh kita, semangat kita menyala-nyala, dan mari kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami informasi yang akurat tentang kehendak-Mu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami dijauhkan dari setiap dusta, dijauhkan kami dari setiap ketidakbenaran, tetapi hidup kami diperdekatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu, mengenali terus hidup kami di dalam kekudusan Kristus yang sempurna. Kami melihat gambaran diri kami yang sudah ditebus dan tidak akan sia-sia lagi. Kami ingin bercermin terus, melihat terus siapa diri kami di dalam Kristus Yesus, sehingga damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia sukacita-Mu itu terus melimpah dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi motivasi dan dorongan bagi kami semua untuk selalu hidup berdamai dengan sesama kami, dan hidup merindukan keharmonisan di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam persekutuan kami, di dalam lingkungan kami, dan dimanapun kami berada. Roh Kudus yang mengajar kami
untuk selalu menghadirkan damai sejahtera Tuhan di saat kami terhubung dengan orang lain, dengan siapapun, terutama dengan diri kami sendiri. Kami telah didamaikan, telah berdamai. Allah mendamaikan kami semua oleh karena Kristus Yesus telah mati menggantikan kami, supaya kami dibenarkan, setiap orang yang percaya dibenarkan dan dihadirkan damai sejahtera Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersiap melakukan segala pekerjaan kami hari ini Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan yang terus memampukan kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Amin. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini, ya terima kasih. Salam semuanya.